Oke, untuk perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang praktikum algoritma dan pemrograman yang kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman C++. Nah, sebelum mulai ya, kita cek dulu software yang sudah kemarin. Mudah-mudahan kemarin sudah download semua softwarenya. Jadi cari, sorry, ketutup ya. Jadi cari software DevCC namanya. Oke, misalkan ini ya, DevCC++ ya. Oke. Di modul ini, kalau di modul sebentar ada nggak ya, sebentar linknya ya. Oke, saya belum masukkan ya link downloadnya. Nah, ini bisa di-download di sini. Ya, ketik aja dev C++ ya. Nah, nanti di sini ya, di-download sama kalian ini, download ya. Download. Nah, saya harapkan untuk instalasi bisa sendiri ya, bisa lakukan sendiri sama kalian. Oke. Nah, ini nanti tinggal di klik, double klik, enter, enter, enter gitu ya, selesai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kalau misalkan tidak mau ataupun mau nyobanya online, itu nggak perlu install, itu bisa buka online GDB namanya, yang dulu waktu di awal, online GDB. Ya, buka online GDB. Nah, di sini tinggal diklik di sini ya linknya. Nah, di sini kita bisa ngetik programnya. Jangan lupa dipilih bahasa yang akan digunakan apa. Bahasa pemrogramannya apa? Mau C kah, mau Pascal kah, mau Java, mau PHP dan segala macam. Kita pakainya C++ misalkan sini. Ya, nah nanti tinggal kita ketik di sini perintahnya apa yang kita inginkan. Ya. Jadi perintahnya apa yang kita inginkan di sini kita tinggal klik. Nanti copy paste-nya gimana ya? Ini tinggal di copy, klik kanan copy gitu ya, pindahin ke Word atau apa. Ini bisa di-download dan segala macam. Ya. Ya, ini jalannya online dia. Cuman kebutuhan yang ini butuh internet karena dia harus online. Seperti itu. Oke, ya. Jadi ada dua software yang bisa kalian pakai. Yang pertama DevCC, kemudian yang kedua adalah online ini. Salah satu, bukan dua-duanya harus. Ya, pilih salah satu saja. Mau pakai ini atau mau pakai yang ini, DevCC. Nah, saya sudah menginstal DevCC itu di komputer saya. Ini sudah saya install. Oke. Ini udah install. Nah, nanti kita mengetiknya di sini. Ya. Ya, bisa diketik ekstensinya nanti CPP, kemudian ketik perintahnya apa, kemudian bisa dijalankan hasilnya. Ya. Oke. Nah, sebelum mulai praktikum, nanti kalau misalkan PTMT, ya di laptopnya masing-masing, kalau bisa sudah terinstall. Nah, kalau yang belum terbisa nginstalnya, nanti kita bareng-bareng. Ya, jadi kita install dulu kalau yang belum. Tapi kalau yang sudah, bisa sekalian dicoba. Jadi pengalaman saya biasanya takutnya nanti kelamaan kalian kalau misalkan di komputernya belum diinstal itu. Ya, jadi bisa nginstal sendiri, sekalian belajar, kemudian bisa dicoba-coba dulu. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita coba dulu yang pertama, ya. Jadi kalau misalkan kalian diberikan sebuah algoritma, jadi pengetikannya itu formatnya gini, ya. Yang pertama di bagian atas itu ada include namanya. Ini wajib ya, ketik pakai huruf kecil semua. Include itu artinya kita butuh istilahnya gini. Kalau kita mau install printer, kita butuh driver ya. Jadi biar mengenali driver printer itu dikenali oleh komputer kita. Nah, perintah include ini dia akan memanggil library yang dibutuhkan untuk perintah-perintah yang ada di C++ itu. Nah, yang paling umum dipakai adalah include-nya IOStream namanya. Ini untuk input output. IO ini adalah singkatan dari input output.
Ya, input output. Input output itu berkaitan dengan bagaimana kalau kita nginput data, bagaimana cara kita ngetik data, menampilkan data. Nah, ini IO stream. Kemudian yang kedua, kita bisa tambahkan int main, ini bentuk badan utamanya, body utamanya. Kalau di algoritma, biasanya kita tulisnya kan gini, kalau di algoritma ya. Kalau di algoritma kan biasanya kita tulisnya ada begin sama end kan. Nah, ini ada begin sama end di sini. Nah, di sini ada deskripsi, ada deklarasi. Contoh ya, deklarasi. Di sini ada deskripsi. Nah, yang deklarasi nanti variabel. Nah, yang integer main ini adalah begin end ini. Nanti ada perintahnya apa kan di sini. Misalkan write, sebentar saya tulis dulu nih, biar nggak berisik. Ya, write apa di sini kan? Kalau kita kemarin itu kan di sini. Nah, ini contoh algoritmanya. Nah, kalau di C, dia integer main, terus kemudian n-nya mana Pak? N-nya itu sebenarnya bisa dimulai dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ini adalah begin-nya itu adalah ini. Nah, ini begin-nya. Ini n-nya. Gitu. Ya. Beda sama waktu kita pakai logarithm kan dia simbol mainnya. Pada saat kita lihat hasilnya kelihatan perintahnya seperti apa. Ya. Oke, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Gitu. Nah, jangan lupa kalau dia integer main ini harus ada return 0. Return 0. Jadi biar nilainya kembali kosong lagi gitu ya. Atau dia bisa close lagi seperti itu. Kemudian jangan lupa disimpan filenya. Ya, file save atau klik diskette ini. Nah, nanti tinggal di save namanya apa filenya. Ekstensinya adalah CPP dia. Nah, simpen. Oke. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk menyingkat penulisan perintah-perintah yang ada di C++, kita biasanya pakai using namespace std. Sini std. Jadi using ini kan artinya bahasa Indonesia kan gunakan. Kita menggunakan namespace. Namespace itu adalah nama-nama perintah yang ada di C, itu nanti disingkat dengan std namanya. Jadi nanti pada saat misalkan contoh ini, saya cout itu buat nyetak ya, Universitas Catur Insan Pendidikan. Oke. Ini. Nah, cout ini adalah out itu keluar ya. Berarti ini sama aja cout itu sama dengan write len. Jadi cout ini sama dengan write, nyetak ya, mencetak ke layar atau print itu sama. Ya. Nah, dia akan mencetak ini. Jadi maksudnya mencetak itu apa? Nah, ketika kita mau udah selesai ini, kita run. Nah, run dieksekusi ini. Kita bisa pilih salah satu. Kalau kita compile, dia hanya mengkompilasi aja, mengkompilasi programnya untuk menunjukkan apakah ada error apa tidak di sini. Nah, ini kelihatan. Berarti errornya nggak ada, hasil kompilasinya adalah resultnya seperti ini. Oke, berarti tidak ada error. Nah, yang berikutnya kita harus klik lagi run untuk menjalankannya. Nah, keluar nih, outputnya adalah ini. Universitas Catur Insan Cendekia. Jadi yang tadi saya sebut sebagai cout ini adalah mencetak ya, sama dengan write, mencetak tulisan ini yang ada di dalam tanda petik 2 ini ya ke layar yang tadi yang hitam tadi. Ya. Seperti itu. Nah, kalau kita tidak pakai using namespace ini, misalkan ini saya tutup ya, ini saya tutup ini. Kemungkinannya bisa jadi error. Coba kita cek ya. Tuh, dia error.
Kalau kayak gini dia error. Jadi kalau kita menemukan kesalahan di program, dia akan muncul error gini. Nah, dan jangan panik ya. Lihat kolomnya, line keberapa dia errornya. Nah, line ini kan line ini baris kelima, kolom keempat. Lihat barisnya saja. Nah, baris kelima dia katakan error. Cout was not declared in this scope. Artinya dia nggak kenal perintah ini, cout ini. Perintah cout ini ada di dalam IO stream ini sebenarnya. Cuman dia tidak kenal. Ya. Nah, berarti kalau muncul kasusnya seperti ini, berarti kita harus mendeklarasikannya. Gimana? Maka kita gunakan using namespace ini tadi untuk menyingkat perintah. Biar yang library atau perintah driver-driver yang ada di dalam IO stream ini ya, bisa dipakai di program kita. Seperti itu. Jadi pada saat saya compile, kemudian saya eksekusi, saya tunggu dulu nih errornya nggak ada lagi, baru saya run. Keluar tulisan CIC. Nah, ini contoh pertama tentang program kita, ya, tentang penggunaan program kita. Oke, silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, mau nanya, Pak. Enggak, silakan. Berarti sebelum kita run harus di-compile dulu gitu, Pak? Buat ngecek error atau enggak? Oke. Enggak perlu. Ya. Jadi di pilihan compile sama, jadi gini, kalau compile itu tidak nge-run, ya, tidak menjalankan. Dia hanya kompilasi saja. Seperti ini informasinya. Nah, kayak gini ya. Sebentar ya. Nah, kalau kita pilihnya yang run, dia otomatis langsung kompilasi dan run. Jadi kalau saya kliknya langsung run, tuh dia langsung muncul ini. Jadi yang di sini, yang di kompilasi log ini, nah dia langsung ngerjain. Jadi boleh, ya. Tapi memang urutannya seperti itu. Jadi biasanya kompilasi itu dibutuhkan untuk kalau ada error ya. Jadi kalau kita mau tahu, oh ada errornya di mana. Misalkan contoh ini ya, saya tanda titik komanya saya hilangkan ini saya hapus ya. Terus saya save, jangan lupa save ya. Terus saya coba run. Muncul ya dia ya. Oke, sekarang saya coba balikin, saya compile. Tuh, error kan? Ya. Nah, terus kemudian saya clear dulu, rebuild all. Oke. Nah ya. Terus saya coba run ulang. Tuh, dia terkadang run itu dia tidak, hal yang sepele dia tidak kelihatan, padahal aslinya ada error. Contohnya ginilah, saya sehat aja, padahal saya tuh ada penyakitnya, itu seperti itu ya. Taunya saya punya penyakit ketika diperiksa dokter, wah bapak punya penyakit ini. Nah, seperti itu. Karena saya padahal selama ini merasa sehat, nah sama seperti program. Kita lihat programnya sebenarnya nggak baik-baik aja sih, sebenarnya nggak ada errornya. Kalau kita jalankan dengan run, dia jalan kok Pak, nggak misalkan gitu. Tuh, jalan hasilnya. Tapi pada saat kita kompilasi, nah ternyata ada error di sini. Coba perhatikan. Di line 6, dia langsung ngeblok di balik. Kadang-kadang hati-hati ya, kadang-kadang error itu bukan hanya, kesalahannya di line 6. Bukan line 6-nya yang harus menjadi fokus kita. Kadang-kadang kesalahan itu bukan di baris 6-nya. Nih, kita lihat ini message-nya. Error. Expected titik koma before written. Artinya bahasa Indonesianya, kita kurang titik koma sebelum written. Artinya titik koma itu harusnya sebelum written, berarti di sini. Nah, gitu. Jadi ketika kita kompilasi ulang, tuh errornya 0 ya, seperti itu. Ya, bisa kita run. Nah, kalau mau dua-duanya, di bawahnya ini sebenarnya ada kompilasi and run. Ini contohnya. Nah, ini compile and run F11. Jadi bisa aja pilih yang ini kalau mau langsung. Jadi nggak usah 2 kali klik. Tuh, dia jalankan dulu ini, langsung muncul hasilnya. Ya, seperti itu. Itu siapa tadi? Samuel ya. Iya, Pak. Oke, sip. Ada lagi yang lain Paham, Pak. silakan. Paham ya, oke. Yang lain silakan.
Bapak izin bertanya. Oke, Belva. Ya, kan kalau di logaritm kan pakainya declare if gitu-gitu, Pak. Nah, tapi kalau di C++ tuh apa aja selain return sama code gitu-gitu, Pak? Oke, iya benar, bagus banget. Ya, makasih. Ya. Nah, di C++ itu semuanya, ya, semua yang kita pelajari. Jadi pada saat kalau logaritm itu kan dia cenderungnya adalah menggunakan simbol if, kan ada tanda yang seperti ini ya, kondisi yang seperti itu. Bentar, saya coba buka dulu logaritm. Jadi kalau kita pakai logaritm itu, kita cenderung menggunakan simbol. Ya, tapi kalau kita menggunakan depsisi C++, itu yang kita gunakan adalah teksnya yang kita ambil, bukan simbolnya. Ya, saya buka satu, misalkan contoh. Oke, misalkan contoh gini ya. Misalkan yang tulisan ini ya, saya declare. Oke, ini, sorry, nggak usah declare ya. Saya delete dulu. Saya out. Oke. Universitas Catur Insan Cendekia. Kalau ini kita run, ya keluar ya, sama seperti ini tadi kan keluarnya ini. Nah, kalau kita ambil, kita pindahkan gimana tuh, lihat programnya tuh. Ini source code ya. Saya cari C++. Nah, ini kan keluarnya gini. Ya. Kalau ini saya copy, bisa nggak di copy ya? Kita copy-nya pakai stylenya hanging bridge ya. Oke, saya copy. Terus saya pindah ke sini, saya buat file baru, saya paste ke sini. Nah, ini kan dia gini kan? Tuh. Ya. Perintahnya yang cuma berapa baris nih? 7 baris ini dengan depsisi dia seperti ini. Coba saya jalankan ya, saya save dulu. Ya. Coba save dulu ya. Kemudian saya coba compile untuk melihat ada error apa enggak. Oke, no error. Kemudian saya run. Tuh, sama ya? Itu. Ya, cuman bedanya mana? Bedanya adalah perintah hanya untuk menampilkan yang ini 14 sama ini, itu tuh sama dengan ini kan tuh, yang ini yang sederhana. Nah, yang lain-lain itu adalah library-nya. Ini library yang dibutuhkan. Oh. Ya, tuh ada ini. Ini aslinya sebenarnya bisa dibuang. Tuh, ini dibuang. Ya, ini bisa kita buang. Ini bisa kita buang. Nah, itu kan sama ya dengan ini kan? Jadi tetap yang integer main ini jadi wajib ya di sini. Nah, bedanya ada NL ini. NL ini kan buat apa, baris kosong ya. Jadi buat menyampaikan seperti itu. Ya. Itu. Jadi kalau pertanyaan Belvania tadi, apakah bisa Pak? Nah, nanti makanya perlu kalian coba buka kasus yang besar ya. Coba contoh yang lain. Bisa nggak dijalankan? Kan suhu ya. Nah, ini suhu. Ini misalkan kita translate ke kodenya ini, terus kita copy. Ini kita copy. Oke. Ya, terus saya pindahkan ke sini, ke depsisi. Saya paste ke sini, langsung saya save aja ini. Tes 2. Oke. Nah, ini kan integer main-nya ada di sini dia. Nih.
Tadi yang ditanyain sama Belvania tadi, gambar perintahnya apa lagi Pak selain cout? Nah, cout itu adalah mencetak ininya nih. Mencetak. Sedangkan inputnya itu sein. Sein itu yang mana? Sein itu yang ini. Nih, yang ini. Nih, input suhu. Itu dia jadi sein. Dia jadi sein ini, sein suhu. Jadi tapi coba kita run ya. Kita compile dulu, ada error enggak? Oke. Terus kita run. Masukin suhunya berapa? 34. Enter. Tuh, panas. Tuh. Oke. Ya. Jadi logaritm yang sudah kita buat diagram yang seperti ini, pada saat kita lihat source code-nya jadi seperti ini, kita copy, kita pindahkan ke dalam apa ini depsisi itu jadi seperti ini. Cuman memang perintahnya banyak dia. Library-nya aslinya sih nggak usah sebanyak ini sebenarnya. Cukup yang nomor 1 aja nih IO stream ini. Ya, nah yang ini juga header ini mungkin belum kita pakai nih. Nah yang ini bisa kita hapus. Gitu. Yang dibutuhkan adalah yang di sini. Oke, gitu ya. Jadi kesimpulannya apa kira-kira? Jadi kalau kalian bingung ngetik perintahnya pakai apa dengan menggunakan depsisi nanti, kita bisa menggunakan logarithm ini untuk merancang aplikasi yang kita buat. Ya, aplikasi yang kita buat. Kalau bingung. Nah, kemudian transfer ya, lihat source code yang mungkinnya apa. Nih source code-nya ini. Ini source code-nya nih, kode programnya. Terus lihat style bahasa yang digunakannya apa. Kalau kalian mau pakai PHP web, tinggal klik ini PHP, dia jadi web nih, aplikasi web. Oh. Kalau mau pakai Java, tinggal pindahin ke Java. Tinggal di copy nanti ke aplikasi di Java-nya. Seperti itu. Oke, gitu ya, Belvania ya. Bisa dipahami? Iya, Pak. Sudah. Terima kasih. Ya. Oke, yang lain silakan. Zahrin mau nanya, Pak. Silakan, Zahrin. Return itu buat apa sih, Pak? Kenapa 0 gitu? Oke. Jadi sebenarnya bagian ini ya di bagian integer main sama ada kurung kurawal sama ini yang disebut sebagai body, badannya program, badannya sebuah algoritma atau program itu ada di sini, kelompok ini, integer ini. Integer main ini. Ya, integer main ini. Main itu kan utama artinya ya. Jadi ketika kita menulis seperti ini, integer main, nah ini artinya kita menciptakan sebuah badan program. Program itu ya sekilas. Jadi kalau kalian biasa mungkin belum lihat program lengkap ya. Jadi kalau kita membuat sebuah program yang besar, itu ada body utamanya program itu. Nah, body utamanya itu macam-macam tergantung bahasa pemrogramannya. Nah, di sini ada integer main, artinya dia mendeklarasi di bagian yang kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutup, itu adalah badan utama dari program itu. Jadi perintah apapun yang kita tulis di sini, perintah bahasa apapun yang kita tulis di sini, ini akan dijalankan terlebih dahulu di body utamanya. Nah, sekarang pertanyaannya Zahrin tadi, kenapa Pak ada return 0? Return 0. Ya. Nah, ini sebenarnya materinya nama materi yang ada return ini nanti materinya tuh ada ketika kita bicara tentang prosedur dan fungsi. Ya, return 0 ini. Tapi nggak apa-apa, saya jelasin. Jadi gini, kenapa Pak returnnya harus 0? Jadi biasanya di program itu, kalau dia return 0 itu untuk mengembalikan nilai kosong. Jadi gini, ketika baris program ini dikerjakan dari yang banyak ini. Nah ini. Jadi ketika dia ngerjain itu dari baris ke-15, ini dia baca satu-satu nih. Sesuai nggak kondisinya. Nah, ketika selesai semua program, secara memori atau secara proses di komputer,
ya harus dikosongkan. Nah, return 0 ini sebenarnya mengclearkan kembali memori untuk bisa dijalankan proses berikutnya. Makanya dia return-nya 0. Dan dia akan prosedur, ini namanya fungsi kalau dia seperti ini. Dia mengembalikan nilai. Contoh misalkan gini ya, kalau saya tanya ke Zarin. Misalkan 2 tambah 3 berapa, Zarin? 5. 5, oke. 1 tambah 2? 3. 3. Nah, yang disebut oleh Zarin 5 dan 3 itu adalah return baliknya, nilai balik dari hasil penjumlahan tadi. Itu return-nya. Ya, jadi pada saat nah 0 ini nilainya. Jadi kalau tadi kita tulis 3 ditambah 2 5, 5 itu adalah return kembalinya berapa? Di sini bisa 5 hasilnya. Nilai balik keluaran dari. Maka kalau kita setting nilainya 0, dia biar clear nilainya. Jadi tidak ada output lainnya yang keluar dari nilai itu. Ya, coba aja kita coba ini. Saya ganti jangan 0, 10 misalkan ya. Kita nggak apa-apa, kita coba. Oke, nggak ada pengaruh kan? Nah, ini. Proses exited after sekian detik with return value 10, kata dia. Jadi, output program itu menghasilkan tulisan catur Ihsan Cendekia, tapi proses apa namanya ya? Proses internal di dalam program itu dieksekusi oleh komputer selama 0,3 ribu detik dengan mengembalikan nilai 10. Ya. Nah, biasanya kita apa yang namanya tuh ya, kesepakatan bersama, kalau dia sebuah fungsi tidak ada nilainya, return-nya 0 kita tulis. Ya, ini kesepakatan. Kalau kita biasanya bikin program itu kesepakatan umum. Tapi kalau mau yang lain silakan, nggak apa-apa. Sama seperti ini, seperti tadi ya saya tanya, saya balik. Nama kamu siapa? Nama saya Ali, Pak. Nama kamu siapa? Saya Budi, Pak. Nah, Ali dan Budi itu adalah nilai balik atau return dari pertanyaan yang saya tadi berikan. Jadi return itu adalah hasil dari proses yang dikeluarkan ini. Nah, ini nanti ada di materi prosedur ya. Jadi ini nanti ada di prosedur dan fungsi. Sementara itu dulu mungkin jawaban saya. Jadi yang untuk yang di awal yang perlu kalian ketahui adalah ketika mengetik nanti mencoba program itu, pertama jangan lupa ada include ini. IO stream. Kegunaannya buat apa, Pak? Kegunaannya adalah untuk mendaftarkan semua library yang nanti digunakan. Untuk kasus ini kan library-nya coba lihat tuh, banyak kan. Ada SS stream, ada string, ada CD, ada map, ini untuk perhitungan matematika. Kemudian jangan lupa gunakan fungsi penggabungan using name SPS nih. Gitu ya. Baru kemudian body programnya apa yang ada di sini. Nah, ngetiknya ada di sini programnya. Cout ya, testing. Oke. Ya, simpan ini filenya. Terus jangan lupa run dan dieksekusi. Oke. Tuh, keluar ya. Oke. Itu Zahrin. Kalau returnnya nggak dipakai bisa nggak, Pak? Oke. Kalau returnnya nggak dipakai, coba kita hapus aja ya. Biasanya kalau dia ada integer ini adalah nilainya. Biasanya harusnya ada pasangannya dia. Oke. Gitu ya. Jadi secara default, jadi gini. Terkadang gini nulisnya gini. Misalkan kita nulis gini. Pada suatu hari terdapat ada sebuah kalimat lah, katakanlah kalimat itu. Nah, di kalimat itu tidak ada titik, tidak ada koma. Boleh nggak? Boleh ya? Oke. Nah, tujuan kita memberikan titik dan koma itu untuk mengetahui potongan sebuah kalimat itu berakhir di mana. Walaupun kalimat itu bisa dibaca oleh kita dan tahu arti kalimat itu maksudnya seperti apa, sebuah kalimat itu.
itu nggak ada masalah jalan. Ya, ini kan contohnya kan jalan aja, Pak. Returnnya dibuang nggak apa-apa, Pak. Boleh, coba aja. Kita coba yang banyak aja ya. Yang banyak ini kita hapus ini return. Oke, ini saya save. Ya, kalau yang tadi terlalu sedikit ya. Jalan nggak dia? Oke, kalau dia jalan nggak masalah. Masukin ya, 22. Tuh, hangat. Nah, defaultnya kan ini, value-nya 0. Walaupun tidak kita deklarasikan return-nya 0, return-nya tidak kita deklarasikan 0, dia tetap 0 nilai default. Cuman sebagai, jadi gini ya, apa ya saya menyebutnya, segala sesuatu ada bukan etika ya, ada kode etik ya kalau kita bilang itu. Jadi kalau buatnya fungsi ada integer gini, mungkin return. Tapi kalau misalkan coba ya, sebentar. Kalau mau dia tidak ada itu, mainnya integernya kita buang. Jalan nggak nih? Oke, jalan juga ya. Nah, sebaiknya kalau misalkan nggak mau pakai return, integernya dibuang. Ya, karena main ini adalah prosedur, kalau dia tanpa integer, kalau tanpa ini, dia adalah, kalau dia ada ini, returnnya, ini kan integer ya, int ini integer ya, harus ada angka yang keluar. Nah, kalau di sini dia tidak ada. Oke, ya lebih tepat kalau mau menghilangkan, jangan pakai integer di depannya. Gitu. Kalau mau pakai return 0, bisa pakai integer ini. Gitu ya, Darin. Pak itu yang depannya kenapa integer, Pak? Oke. Kenapa enggak string gitu? String. Enggak, ini Iya. bisa macam-macam di sini. Misalkan mau pakai, kalau string dia terlalu banyak di sini. Oh. Ya. Sorry, bukan string, dia di sini nggak ada. Nih, char. Di sini nanti return, di sininya A. Gitu ya. Oh, jadi return itu sebenarnya apa sih, Pak? Kan tadi saya bilang, return itu adalah nilai keluarannya. Jadi contoh misalkan gini. Tadi 2 tambah 3, 5. 5 itu angka atau huruf? Angka kan? Iya. Nah, maka dia keluarannya adalah dalam bentuk, keluarannya itu adalah dalam bentuk angka. Nah, angka itu kan kalau tidak integer, float, ya double. Gitu. Nah, tadi yang pertanyaan kedua tadi, siapa nama kamu? Budi, Pak. Siapa? Ali. Ali itu kan adalah string ya, atau teks atau karakter, kumpulan karakter. Nah, return-nya adalah dalam bentuk char ini, integer ini, itu kaitannya terhadap angka 0 ini. Ya. Gitu. Ya. Jadi yang dikatakan apa sih Pak return? Return itu nilai balik, nilai keluaran yang keluar. Bukan yang keluaran ini, bukan ini yang keluaran ya. Kalau ini keluaran ini adalah yang tercetak di layarnya. Return ini yang keluarnya. Contoh gini. Ya. Integer A, integer B. Oke. Tambah sama dengan A ditambah B. Tambah B. Oke. Return. Oke, ini saya tulis dulu di sininya integer C. C. Return C. Ini ya. Nah, sekarang saya punya variabel integer AA, BB. Oke. Nah, sekarang saya tambah di sini cout-nya. Oke, ini CC ya. Ini aja. CC sama dengan tambah AA, BB. Oke, yang bingung sebentar ya. Ininya saya pakainya integer. Oke. AA ditambah
BB sama dengan CC. Oke. Tambah, oke, integer A, integer B. Oke, coba kita run ya. Kompilasi, ada error enggak? Ada error, tambah not declare in this scope. Banyak nih errornya. Oke. Ini dia. Push. Ini sini. Oke. 3 tambah 5 sama dengan 8. Nah, tadi yang pertanyaannya ini, nah, jadi bentuknya gini dia. Jadi kita buat, ini yang kita sebut sebagai fungsi. Ya, sekilas dulu dia. Ini yang kita sebut sebagai fungsi. Saya buat fungsi yang namanya tambah. Ya, tambah. Tambah ini akan menambahkan variabel A ditambah dengan variabel B, itu nanti disimpan dengan C. Ya. Jadi ketika di badan utama program ini AA-nya 3, BB-nya 5, maka tambah AA-nya 3, di sini 5, maka 3 ini dikirim ke sini nih, 3 ini dikirim ke sini. Ya. Jadi AA ini nanti akan sama dengan A ini, sedangkan BB ini akan sama dengan B. Jadi 3 ditambah 5, 8. Disimpan di C. Nah, return yang ini, tadi kan 3 tambah 5, 8 kan. 8 itu adalah hasil keluaran, adalah output dari proses tambah ini. Nah, 8 ini nanti C dikirim ke sini, disimpan ke sini, ke CC ini. Maka di sini tulisin 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, ini yang kita sebut sebagai, ini yang fungsi tadi. Jadi kalau kita mau bicara return, itu seperti itu. Jadi sebuah output yang akan dikeluarkan dari sebuah fungsi atau prosedur. Nah, kenapa Pak di badan utamanya harus ditulis return-nya 0? Tadi kan saya bilang kesepakatan etik ya, kesepakatan etik biasanya kalau kita nulis program biar rapi, itu integer ya, ataupun apa tipenya. Di sini ada return-nya di sini. Kalaupun tidak mau ya sudah nggak apa-apa, nggak masalah. Sama seperti ini, Bapak kenapa nama variabelnya AA Pak, BB, CC? Kenapa nggak yang lain? Oh silakan, nggak masalah. Mau pakai Z kah, mau pakai P, mau pakai apa? Itu cara kita mendeklar atau memberikan penulisan. Sama seperti ini. Pak, kenapa nulis programnya ini, kenapa harus dikasih tab di sininya Pak? Kenapa nggak diratain ke sini aja nih Pak? Nih. Nih. Boleh nggak Pak? Boleh aja. Nih. Boleh aja. Jalan nggak Pak? Jalan sih dia. Tuh ya. Nggak ada masalah kan? Tapi biasanya kan kayak gini. Kalau kamu kita ngetik di Word ya. Kenapa sih nggak rata kanan, rata kiri? Maunya center? Ya terserah saya Pak, kan saya yang ngetik. Oh ya sudah, kalau dia punya standar dia seperti itu. Kalau ngetik di Word misalkan ya, misalkan ini ngetik di Word nih, dia nggak mau standar itu. Kita maunya kayak gini. Silakan aja, nggak masalah kok. Kenapa? Nah saya tanya, kenapa ini kayak gini? Ya biarin aja Pak, kan yang ngetik saya Pak. Oh ya sudah, artinya dia punya standar sendiri kayak gitu. Nah kalau di kita, kalau biasanya orang buat program itu dikasih ini istilahnya tab, ya dikasih identasinya tuh dikasih di sini. Jadi ada identasi, tuh ada identasi. Nah, untuk menyatakan tingkat rapinya itu di mana. Nah, ini nanti ke sini. Ya, ini N-nya di sini, misalkan di situ. Sama seperti yang ini tadi di Flowgorithm tadi, coba kita lihat tuh.
Kenapa dia ngasih tabnya tuh di sininya harus ke sini, Pak? Ini jangan ini ya, C++. Nah, kenapa ini ke sini? Oh, makin ke sini, makin ke sini, makin ke sini. Terus dikasih warna. Itu untuk menunjukkan bahwa blocking kolomnya itu ada di mana badan-badan programnya itu. Gitu ya. Sementara gitu dulu, Zahrin, kalau belum paham tentang yang return itu. Nanti akan tahu lah, nanti kalau ketemu di prosedur sama fungsi. Gitu ya, Iya, Zahrin? Pak. Ya. Yang Iya, lain Pak. silakan. Yang lain ada lagi? Oke, ya. Nah, di modul itu ada penjelasannya seperti ini. Ya. Include ya, header-nya, prosesornya. Terus ini tipe keluaran. Nah, ini tadi integer, maka dia ada return 0. Pernyataan untuk memberikan kode keluaran dari program. Kemudian memberikan compiler untuk menggunakan semua fungsi atau kelas yang ini ya. Nah, jadi integer main ini untuk menyatakan hubungannya terhadap return ini. Terus kemudian ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ini adalah body atau tubuh dari sebuah fungsi main ini. Ya, akhirnya. Jadi ini tujuannya kurung kurawal buka untuk tutupin itu apa? Untuk mengetahui akhir dari sebuah blocking program. Sama kalau di kalimat itu titik. Jadi kita lihat paragraf, ada sebuah kalimat, ada banyak kalimat di dalam paragraf itu. Nah, ketika dikasih titik di dalam sebuah potongan kalimat, itu berarti kita tahu bahwa potongan kalimat itu adalah awal dan akhir. Awal kalimat, akhir kalimatnya ada di mana. Itu kelihatan di situ. Ya. Nah, ini di praktikum yang pertama kalian saya harapkan udah nyoba-nyoba ya. Untuk ini ya, dicoba untuk mengenal editor yang akan dipakai nantinya. Ini. Ya. Nah, sama seperti ini pertanyaannya. Ini praktikum kedua ini. Soalnya gini, bila diketahui suhu dalam derajat Celcius adalah 37 derajat, berapakah suhu tersebut dalam satuan Reamer dan Fahrenheit? Ya. Nah, jawaban ini bisa aja kan soal ini bisa aja kita pindahkan dalam menggunakan logaritm ya, terus nanti dipindahkan ke situ bisa aja. Ya, nah kalau kita perhatikan, kita harus tahu dulu bagaimana mengkonversi suhu dari Celcius menjadi Reaumur ataupun Fahrenheit. Ya, kita ketik nih IOStream using namespace, integer main, return. Nah, berarti kita harus tahu karena ini derajat Celcius, maka kita harus tahu suhu derajat Celcius itu apa. Ya, jadi ketika kita buat ini, jadi gini, include ya IOStream. Ya, terus using namespace. Oke. Integer main. Ya, return. Oh, oke. Nah, ini body-nya ya, body programnya tadi. Oke. Nah, di sini. Oke, kita udah buat ini. Nah, body-nya ini. Simpen nih. Ya, suhu. Nah, soalnya adalah ini. Kita diminta melakukan bagaimana program itu. Jadi gini ya. Ini soalnya. Oke. Program by Sani Aspi. Date. Oke. Kalau kalian kalau nulis program itu kalau saya biasanya saya tulis informasinya gini ya, program by-nya siapa, saya nickname saya dari kuliah ini ya, jadi kalau sering ngehack server kuliah itu saya nickname-nya udah tahu nih SNI.
nickname-nya saya. Biasanya saya tulis gini ya. Terus date-nya kapan ya, biar ini. Terus penjelasan tentang program itu apa. Nah, ini tadi konversi suhu nih, derajat Celcius ini datanya. Berarti Pak kita harus tahu Pak derajat Celcius ini berarti variabel. Oke, berarti kita butuh variabel. Oke, saya pakainya float. Float itu yang numerik, pecahan. Saya buat C, koma. Ya. Terus saya tulis C-nya saya isi dengan 37 derajat Celcius. Oke. Terus saya Cout, saya cetak ini. Suhu Celcius. Sama dengan tanda ini C, koma. Oke, saya coba run dulu nih, satu-satu. Oke, suhu Celcius 37. Oke. Kemudian dia minta suhu Celcius ini menjadi Reaumur, ya, suhu dalam ya, suhu dalam Celcius. Ini suhu dalam Reaumur. Oke. Ini titik koma dulu, kita belum tahu berapa. Kemudian ini adalah suhu dalam Fahrenheit. Nah, biar rapi, ini kita susun. Nah. Oke. Terus kita coba run dulu. Oke, nyambung ya ke sini. Pak mau ke bawah gimana? Nah, ke bawah di sininya ada, tambahin lagi di sini. ENL. End of line namanya, singkatannya. End of line. Oke. Ya. Nah, tinggal kita menentukan bagaimana cara kita konversi suhu yang dalam Celcius ini ke dalam Fahrenheit. Ini kan Celciusnya udah dapat 37. Oke, saya cek dulu rumusnya. Rumusnya itu adalah C dikali 4/5 untuk Reaumur. Ya. Nah, kalian kalau salah rumusnya nanti silakan dicek ulang ya. Jadi rumusnya itu adalah C Celciusnya dikali 4/5. Maka di sini Reaumurnya R, katakan lagi. Suhu Celciusnya kita kali dengan 4/5. Nah, tapi ada masalah. R ini Pak kan belum dideklarasikan. Coba kalau kita run, kita compile, ada error dia di sini. Tuh. R was not declared in this scope katanya. Artinya kita diminta mendeklarasikan R. Udah tambahin aja di sini koma R. Gitu. Kalau kita kompilasi lagi, udah 0 dia di sini. Tuh, udah errornya udah hilang. Nah, tinggal ditambahkan di sini, di ini, R-nya ini. Nih, R. Nah, kompilasi lagi. Oke. Terus kita compile and run. Oke. 29,6. Begitu juga untuk Fahrenheit. Fahrenheit itu rumusnya adalah 9/5 tambah 32. Kita tulis F di sini. 9/5 C dikali 9/5 ditambah 32. Nah, nanti kalau salah rumusnya dikoreksi sendiri ya. Nah, seperti ini. Ini tinggal tambahin F di sini. Ini jangan lupa, kalau tidak kita tulis, dia tidak terdeklarasi. Oke. Oke, selesai konversinya. Suhu dalam Celcius 37, dalam Reaumur 29,6, dalam Fahrenheit 98,6.
Oke, ada pertanyaan? Silakan. Oke, bisa dipahami? Nah, yang perlu kalian ketahui adalah penulisan-penulisan yang float, ya, dia case sensitif. Case sensitif itu artinya gini, huruf besar dan huruf kecil itu dipengaruhi, terpengaruh huruf besar huruf kecilnya. Contoh misalkan gini, kalau floatnya ini saya kasih F-nya besar, tuh, warnanya aja udah berubah. Kalau saya compile, tuh dia error. Float was not declared in this scope. Ya, jadi hati-hati menulisnya float. Nah, jadi perintah-perintah yang ada di punyanya C, perintah-perintah bawaan, itu kita tulisnya huruf kecil. Float misalkan ini. Misalkan cout ini ya, cout ini saya tulisnya besar semua nih. Kita eksekusi. Tuh, ditulisnya di gini. Cout was not declared in this scope. Berarti kita salah ini. Jadi harus kecil semua. Nah, kemudian untuk nama variabel boleh besar nggak boleh? Ini besar. Ya. Cuman efeknya adalah ketika kita compile, ada error di bawahnya. Nah, yang C kecil ini. Kalau dia kayak gini, yang kecil ini harus ngikutin yang dideklarasikan ini. Kalau dia besar-besar, maka tinggal pilih. Mau besar semua, apa kecil semua. Di situ. Jadi yang tidak boleh huruf besar tuh yang ini nih. Nah, ini yang saya kasih tanda nih. Include ini nggak boleh. Using nggak boleh, namespace std ini nggak boleh. Integer ini apalagi main nggak boleh. Cout nggak bisa, return nggak boleh. Kalau yang di dalam warna biru ini boleh silakan. Karena ini yang tercetak di layar. Gitu, ya. Ini yang kita sebut istilahnya adalah case sensitive. Ini case sensitive. Case sensitive itu artinya huruf besar dan kecil dianggap berbeda. Ya. Jadi kalau kita nulis kecil, harus kecil yang bawahnya. Kalau besar, besar. Karena dianggapnya berbeda. Oke. Ada pertanyaan, silakan. Nah, ini yang nanti di PTMT kita itu akan nyoba ini gitu ya. Nyoba latihan praktikum-praktikum ini. Ya. Jadi biar kita tahu apa itu namanya perbedaannya ketika nyoba gitu ya, ketika kita ngetik. Biar terus saya juga tahu ya kalian seperti apa pada saat mengerjakan program gitu. Silakan, ada pertanyaan. Nah, contoh kedua sama juga ya, gini ya. Contoh kedua sama, diinputkan nama tahun kelahiran tahun sekarang. Nah, kita tahu bahwa proses untuk mengetahui umur itu dari tahun sekarang dikurangi dengan tahun dia lahir. Maka yang diinput adalah nama, tahun kelahiran, tahun sekarang. Ya. Oke. Kemudian dicetak nanti umurnya. Nah, di sini seperti ini contohnya. Karena dia nama yang diinputkan adalah nama, tahun kelahiran, maka nama, tahun lahir, tahun sekarang, sama usia. Masukkan nama Anda. Nah, untuk memasukkan nama, itu pakai sein namanya. Jadi ini, balikan ya. Tulis di sini. Include IOStream. Okay. Using namespace steady. Okay. Integer main. Oke, return 0. Nah, ini ya. Kita buat integer. Tahun sekarang.
Ingat, nama variabel tidak boleh ada spasi, tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh pakai angka. Ya. Bisa kombinasi angka, tapi angkanya setelah huruf. Ya, seperti ini, tahun sekarang. Nah, kalau saya mau tulisnya cout, ini ya, cout, ketik tahun sekarang. Sama dengan, ini saya save ya, umur. Ini saya compile and run. Kalau saya pakai cout, dia hanya nyetak di sini. Padahal saya mau ngetik di sini tahun sekarang itu di sini angkanya tahun 2021. Maka saya nggak bisa menggunakan cout karena cout itu hanya mencetak aja. Ya. Nah, maka kita gunakan ini sein. Jadi di ujungnya ini, ya, di ujungnya ini atau di bawahnya juga boleh sein. Lihat panahnya, tanda lebih besarnya ke sini. Nah, kalau tanda lebih kecil 2 kali, dia akan keluar segitiga ininya nih. Sorry. Nah, ininya kan keluar arahnya, berarti dia out keluar. Kalau dia ke sini sein, nih, nah, in berarti dia menerima masukan. Sein, tulis variabelnya tahun sekarang. Koma. Yang ini, variabel ini. Jadi nanti ketika kita run, tuh, muncul dia kedip-kedip di sini. Masukin tahun sekarang 2021, enter. Tuh. Nah, yang kita ketik 2021 itu tersimpan di dalam variabel tahun sekarang. Maka tahun lahir gimana? Akun lahir sama. Kalau sudah jadi ini tinggal di copy, ya, pindahin ke sini. Nah, gini kan? Ketik tahun lahir. Ini ganti variabelnya, tahun lahir. Oke. Kalau kita run, kita dapat 2. Tahun sekarang, 2021. Nah, tahun lahirnya berapa? 2001. Gitu ya. Nah, ini contoh inputnya. Sein jadinya. Cout sama sein. Jadi C ini adalah menyatakan bahwa bahasa C, out ini adalah keluar, out ya. Ya, sama seperti print. Kalau ini sama seperti print atau write learn. Kalau sein ini sama seperti perintah input kalau di logarithm. Logarithm itu yang ini tadi. Nih, yang ini ya, input suhu. Nah, ini input. Ini sein ini berarti. Nah, kalau output itu berarti cout. Ya. Oke. Nah, proses pengurangannya tinggal dicoba sama kalian. Berarti usia dikurangi, nanti usia sama dengan tahun sekarang dikurangi tahun lahir. Saudara namanya siapa? Anda saat ini berusia sekian-sekian. Ya. Oke. Saudara Agus Suparno, Anda saat ini berusia 19 tahun. Oke. Itu ya. Ada yang tanyakan? Silakan. Oke. Kalau tidak ada, nah nanti dicoba dulu ya. Yang ini, yang latihan yang ini 1 dicoba di komputer kalian, apa hasilnya ya, seperti itu. Ini nyoba aja dulu. Dicoba. Nah, sama seperti inilah tugasnya. Tugasnya latihan aja nih, dicoba. Ya, seperti biasa. Nanti kalau misalkan kita PTMT, kita akan coba ini di lab-nya. Ya. Itu. Ada 4 latihannya. Ini masih awal. Nah, ini juga variabel-variabel yang digunakan. Itu aja dari saya. Ada pertanyaan? Silakan.